Ya, pasar keuangan Indonesia kalau kita lihat dari perdagangan Kamis kemarin ini memang cukup memuaskan begitu ya kalau kita bandingkan di hari sebelumnya, seolah memang mengabaikan sentimen dari Bank Sentral Amerika Serikat atau sentimen global yang memang cenderung negatif kemarin. Kalau kita lihat IHSG, rupiah, pasar obligasi, pemerintah RI juga kompak ditutup positif kemarin. Kalau kita lihat nilai transaksi indeks pada perdagangan kemarin ini mencapai sekitar 11 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat menuju 1 jam penutupan ini masih berada di 7,5 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat ini transaksinya tadi 7,5 triliun dan kalau misalkan kita lihat ini masih kalau kita lihat secara year to date begitu ya, ini IHSG kalau kita lihat masih membukukan koreksi 1,36%. Dan pemirsa kalau misalkan kita melihat begitu ya, ini jika kita beralih ke Amerika Serikat, bursa saham Wall Street juga kembali ditutup di zona merah pada perdagangan Kamis kemarin, di mana investor khawatir dengan krisis perbankan yang ada di Amerika Serikat ini memasuki babak baru setelah bank regional yang berdomisili di California, yakni Pacific Western, untuk mengeksplorasi opsi strategis termasuk berencana untuk menjual seluruh asetnya. Hal ini membuat PacWest bankrupt langsung anjlok hingga 51%. Alhasil saham perbankan di Amerika Serikat juga kembali terpukul karena memang kekhawatiran investor akan memburuknya krisis perbankan. Dan kalau kita lihat di sisi lain, investor juga masih cenderung kecewa dengan pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang masih hawkish menaikkan suku bunga. Ini tercermin pada Kamis kemarin, The Fed memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Yes, memang Chairman The Fed Jerome Powell ini mengisyaratkan akan mengakhiri kenaikan suku bunga, akan tetapi The Fed mengkonfirmasi bahwa dalam waktu dekat mereka tidak akan memangkas suku bunga. Kemudian kalau kita lihat ada JP Morgan Chase ini setuju juga untuk mengambil 173 miliar dolar dari pinjaman bank, lalu ada 30 miliar dolar dari sekuritas dan juga 92 miliar dolar untuk deposito. Nah, kalau kita lihat pemirsa, ini krisis perbankan di Amerika Serikat pertama muncul akibat krisis yang menimpa SVB, Silicon Valley Bank, lalu merambat ke beberapa bank Amerika Serikat lainnya seperti Silvergate Bank, Signature Bank dan juga First Republic Bank. Dan kalau kita lihat, belum lagi Amerika Serikat juga tengah dihadapkan oleh plafon utang. Jadi pemerintah Amerika Serikat ini beresiko kehabisan uang dalam mengalami default atau gagal bayar. Dan jika Kongres tidak juga mengambil tindakan secepatnya terkait kenaikan plafon utang, kondisi ini dapat menyebabkan gejolak di pasar keuangan dan merusak kondisi ekonomi bisnis maupun rumah tangga. Alhasil, kekhawatiran akan resesi pun kembali muncul. Dan untuk pasar Indonesia ini sudah pasti akan terkena dampaknya. Meskipun hanya terkena psikologis pasar, tetapi tentu saja kita nggak bisa sepelekan efeknya. Ya, lalu kita ke sentimen internal. Sementara dari dalam negeri, tadi pagi BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2023 mencapai 5,03%. Realisasi ini cenderung lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,02%. Ini menandakan ya, ekonomi Indonesia ini masih stabil. Dan kalau kita lihat meski secara kuartalan memang pertumbuhan ekonomi ini mengalami kontraksi nyaris 1% atau 0,92%. Dan kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini ada secara sektoral kalau kita lihat ini kalau misalnya sektoral tentu saja perbankan akan terkena dampak lebih dulu begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini kalau kita lihat saham-saham BBCA ini kalau kita lihat terkoreksi cukup dalam dan kalau kita lihat BMRI juga nyaris 1%. Lalu kita lihat ada juga BBNI dan ini terkoreksi menuju penutupan 1 jam sebelum penutupan ini 1%. Dan kalau kita lihat ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja keuangan di Indonesia juga karena terkena efek psikologis. Tapi kalau misalkan kita lihat sektor selanjutnya begitu ya, sektor komoditas batu bara. Ini kalau kita lihat saham emiten batu bara ini secara mayoritas begitu ya. Ini kalau kita lihat emiten batu bara secara mayoritas terkoreksi parah di perdagangan sesi 1 kalau kita perhatikan di tengah ambruknya kembali harga batu bara acuan dunia kemarin yang berbeda atau yang beberapa saham sedang di masa pembagian dividen tentunya begitu ya. Kalau misalkan kita lihat pada Kamis kemarin harga batu bara kontrak Juni di pasar AS Newcastle ditutup anjlok hingga 6,75% di posisi $170 Amerika Serikat per ton. Harga tersebut adalah yang terendah sejak 11 Januari 2023 di $168,1 per ton atau dalam 16 bulan terakhir atau hampir 1,5 tahun begitu ya. Dan kalau kita lihat pelemahan kemarin juga memperpanjang tren negatif batu bara yang juga ambruk pada hari sebelumnya dalam 2 hari terakhir. Dan kalau kita lihat harga batu bara sudah anjlok 10,7%.
Ya, kalau kita lihat ini ada ada emiten batubara. Kalau kita lihat ada Bukit Asam yang terkoreksi 2,05%, ada Adro yang terkoreksi 4,45%, ada ITMG terkoreksi 4,41%, lalu ada Bumi yang terkoreksi cukup signifikan 6,14%.